Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhladin. Presiden Prabowo menegaskan perang melawan korupsi bukan slogan. Pesannya jelas, tak ada yang kebal, termasuk orang dekat, keluarga, atau rekan politik. Buktinya mulai terlihat, Noel dipecat usai ditangkap KPK. Nadiem dipersilakan menghadapi proses hukum, dan Riza Khalid yang lama dianggap untouchable kini berstatus DPO. Prabowo juga memberi dukungan penuh pada penyidik dan mengajak publik ikut mengawasi lewat teknologi. Targetnya tegas, bersihkan negara dari maling uang rakyat agar Indonesia bisa bangkit cepat. Sebelum lanjut, dimohon untuk saudara-saudara sekalian melakukan like, subscribe, dan komen untuk keberlanjutan channel kami. Atas dukungannya, kami ucapkan terima kasih. Kembali ke topik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita bahwasanya jenderal kita, Listio Sigit, ia dituding telah melakukan pembangkangan dan enggan mundur dari masa jabatannya yang telah berjalan selama 5 tahun, yaitu masa jabatan terlama selama sejarah Kapolri menjabat. Kenapa Jenderal Listio Sigit dituding melakukan pembangkangan? Salah satu yang dilakukan ialah Kapolri kita menolak bahwasanya institusi Polri dialihkan di bawah kementerian, tidak di bawah presiden langsung. Hal itu dituding atau diperkuat juga oleh statement oleh Jenderal Purnawirawan kita, TNI kita, Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Jenderal kita Gatot Nurmantio menuding juga bahwasanya Kapolri kita ini melakukan pembangkangan. Banyak juga yang ia telah berubah dalam peraturan kepolisian. Hal itu membuat citra kepolisian turun menjadi 71% di bawah KPK Kejaksaan. Untuk lebih lanjut, silahkan tonton berita berikut ini. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang perlindungan, pelayanan dan pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih, karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai untuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Polri menyampaikan ternyata akan bertahan dengan posisi institusinya sampai di darah penghabisan dan memerintahkan semua jajarannya. Alarm darurat demokrasi berbunyi keras. Itu yang disampaikan Kapolri, itu bahasa konflik, bahasa intimidasi. Ini puncak dari 3 kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri. Yang pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan peraturan kepolisian nomor 10 walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi. Kini menantang di ruang publik serta terbuka dengan diksi ekstrim. Ini sinyal bahaya. Pertanyaan sebenarnya, tantangan itu bukan kepada siapa sih? Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan presiden sebagai pemegang mandat konstitusional tertinggi. Pesan intinya jelas,
kepada Presiden, jangan sentuh struktur Polri. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar, dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap Presiden dan terhadap negara. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar, tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap Presiden dan terhadap negara. Sigit ini bukan pertama kali nih Pak melakukan hal seperti ini. Sebelumnya pernah terjadi Pak, informasi ini A1, kan? Tapi saya nggak perlu sebut nama. Presiden pernah memerintahkan Sigit agar menempatkan seseorang perwira polisi karena dia adalah penerima Adi Makayasa yang terbaik. Oh, orang terbaik ya. Karena selalu tertinggal kan, untuk ditempatkan sebagai Kapolda pada saat mutasi yang akan datang. Saat itu? Ya, saat itu. Ya kan. Kemudian terjadi mutasi, keluarlah skep bersama-sama kan, Kapolri. Tidak ada satu nama dia. Marah Prabowo, marah, baru disusulkan jawabannya. Ini kan melawan perintah. Itu kejadiannya kapan? Tahun ini. Tahun ini ya? Iya. 2025 ini? Iya. Coba Pak. Jadi ini bukan pertama kali gitu. Artinya apa? Begitu beraninya Sigit. Kenapa dia berani kan? Tentu dia merasa bahwa ada godfather-nya di atas. Yaitu Jokowi, jelas. Pak, kalau Presiden marah, itu ya hal yang sangat luar biasa sebetulnya. Apa yang dilakukan Presiden ketika marah itu? Ya, itu supaya dimasukkan yang bersangkutan. Dan terus kemudian disusulkan, tapi ya, itu kan udah nggak benar. Harusnya kan dia bersama-sama satu skep kan. Iya, betul. Ya. Ini kan Bapak tentara ya. Sanksi, dulu ya. Sanksi tadi, sanksi pidana. Apakah itu juga bisa dilakukan atau udah kasih dilakukan oleh katakan saja lembaga yang berwenang untuk melakukan sanksi terhadap pelanggaran ini? Sudah jelas Pak, kalau namanya insubordinasi, melawan perintah atasan, apalagi kalau di tentara Pak ya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi ketika berhadapan dalam situasi pertempuran? Itu bisa mengorbankan orang banyak kan? Makanya kenapa insubordinasi itu dikategorikan pidana? Karena dampaknya sangat berat sekali. Sanksinya penjara tak pecat. Sanksinya. Cuma itu 2? Iya. Penjara dan pecat? Pecat, iya. Kalau misalnya begini Pak, apakah Pak Kapolri menyadari bahwa resikonya setinggi itu? Sehingga, ketika upaya melawan itu dilakukan, beliau juga sadar bahwa ada resiko, pemecatan. Kalau menurut saya gini, buat Kapolri hari ini, sama dengan makan buah malakama. Dilakukan bawa mati, nggak lakukan ibu mati gitu. Jadi, kalau tidak dilakukan, dia juga habis. Ya, dilakukan untung-untungan. Karena masih ada godfather yang bisa melindungi dia. Itu aja. Kalau menurut saya. Tidak dilakukan, udah jelas ada yang marah. Gitu. Iya, kalau tidak dilakukan, pasti dia akan tergusur habis. Kalau dilakukan, kadang-kadang Presiden juga sering kali alpa. Iya, pakai uang juga. Itu dia. Kalau misalnya kesadaran itu ada, asumsi kita, apakah Pak Kapolri itu menurut sumber-sumber intelijen yang Bapak dapatkan sudah mempersiapkan pengganti lah katakan saja? Karena bagaimanapun tadi kata Bapak ada hal yang dibentengi privilege itu. Ya, pasti. Seperti kasus kemarin, kan ramai muncul ya kan, bahwa sudah ada calon 2 orang pengganti Kapolri. Hanya 2 orang disebut ditekankan pada saat itu. Ditekankan apa? Oleh? Ya, artinya oleh banyak pihak yang kita nggak tahu siapa mereka gitu kan. Kan kita lihat tuh Kapolri kan bahasanya juga banyak, apalagi bahasa Jokowi. Ya. Kemudian muncul bahwa 2 itu yang paling pantas. 1 Wakapolri. Ya. Siapa Wakapolri Pak? Dadi. Pak Dadi ya. Terus kemudian 1 ketua kepala BNN. Ya, 2. Dan bahkan yang kepala BNN ini Pak Suyudi ya. Suyudi. Oke. Nah, yang menariknya lagi isu ini kemudian ditambah dengan isu bahwa nama ini 2 sudah masuk ke DPR melalui surat Presiden. Saya berdasarkan keterangan dari pihak DPR nggak ada surat itu. Belum ada surat. Belum ada. Artinya apa ya kan? Coba di framing ya kan?
Ini kan semacam kayak fait accompli presiden. Fait accompli. Fait accompli presiden. Padahal presiden sama sekali belum. Dan kemungkinan besar bukan ini namanya nantinya. Oke. Nah, tentang fait accompli sendiri, presiden sudah sadar ada upaya fait accompli ini? Pasti, Pak. Pasti. Makanya presiden diam 1000 bahasa untuk menanggapi ini. Nggak ada. Tidak ditanggapi sama sekali. Kenapa? Karena ini satu tindakan yang benar-benar memojokkan presiden. Sebelum lanjut, dimohon untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen untuk mendukung keberlangsungan channel kami, yaitu channel Rizky Muhtadin. Setelah kita saksikan lagi, merupakan kenapa Kapolri disebut sebagai pembangkang Presiden Prabowo Subianto. Kemudian kita akan lanjut ke dalam pembahasan bahwasanya apakah Kapolri ini enggan mundur. Dan banyak tokoh-tokoh masyarakat yang menuding bahwasanya seharusnya Kapolri kita itu mundur dari masa jabatannya yang sudah cukup lama dan digantikan oleh para juniornya. Now for a break. Ini sebenarnya Sigit, kalau jujur, Kapolri kita kasihan lihat dia. Kasihan dalam arti kata dia sekarang tersandra dengan jabatannya itu. Kalau aku punya pemikir kalau seperti dia punya sikap attitude, dia minta berhenti. Karena apa? Sudah periodenya, sudah waktunya, gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia nggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, Pak, saya sudah 5 tahun, Pak. Tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun. Kalau boleh mohon, saya sudah ini, Pak. Nggak dia lakukan itu. Dia nikmatin itu. Tadi Abang menyebutkan tersandra. Situasi itu menyandra dia. Situasi itu menyandra dia. Keadaan itu menyandra dia. Sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia nggak ada presiden. Pak, saya minta berhenti. Dan alasan dia bukan soal suka nggak suka sama Prabowo. Udah 5 tahun. Sudah jenuh. Kasih kesempatan kepada junior-juniornya. Banyak jenderal polisi yang jago-jagoan. Yang punya kredibilitas tinggi. Yang punya ini. Gitu loh. Inilah yang membuat rakyat muak. Inilah kemudian rakyat kemudian tidak percaya. Di belakang layar Prabowo bisa panggil Sigit. Udah Sigit, mundur aja lah kau. Ada tingkat kesadaran Prabowo ke situ nggak? Kok dibiarin terusin? Kami menyerukan hukum tegak lurus, ganti Kapolri, Listio Sigit Prabowo. Untuk menyampaikan agar Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo segera diganti. Jika Kapolri tidak menjadi badan, turun dari jabatannya. Copot Kapolri. Apa komentar Pak Kapolri atau tanggapan Pak Kapolri tentang tuntutan ini? Ya, saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan ini kemudian menjadi polemik ya, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan. Oh, jadi Bapak memikirkan ya, itu juga? Saya pikirkan juga. Jadi ketika bilang harusnya Pak Kapolri mundur, ya, itu menjadi pertimbangan Bapak juga? Dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota. Bagaimana kalau saya mundur? Namun dari mereka juga banyak yang keberatan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Karena bagi saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan moral mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi. Setelah itu tentunya prerogatif presiden. Kami prajurit, kita tegak lurus terhadap apa yang diperintah presiden. Ya karena memang kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik, justru sebaliknya. Mereka butuh figur yang berani mengambil posisi tanggung jawab. Dan saat itu kita sudah dalam diskusi yang sebaiknya bagaimana. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa saya siap mengambil resiko apapun dan saya siap dicopot. Dan itu saya sampaikan kepada para pejabat utama saat itu, sebelum kemudian saya mengambil langkah dan perintah untuk anggota berani mengambil langkah tegas. Jadi itu yang penting buat anggota pada saat itu, karena saya mundur tidak menyelesaikan masalah, justru mungkin akan semakin parah. Yang paling utama adalah mengembalikan semangat anggota, mengembalikan semangat institusi untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan keamanan dan menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena kita juga mendengar masyarakat banyak yang ketakutan, ada yang kondisinya kemudian sangat khawatir akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mereka tidak inginkan. Dan saat itu yang dibutuhkan adalah kehadiran Polri yang bisa hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dan itu bisa dilakukan kalau Polri mampu kembali bangkit dan
melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat dia menciptakan stabilitas Kamtipmas.